Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini saya akan membahas masalah penggunaan dan fungsi MCB untuk instalasi listrik satu pas. Ini di sini ada dua buah MCB. Yang satu digunakan untuk MCB PLN dan yang satu lagi adalah untuk insulasi perumahan. Jadi yang luasnya biru seperti ini itu digunakan hanya untuk MCB PLN. Jadi dia tidak dijual bebas. Dan yang warna hitam ini adalah MCB untuk instalasi yang biasanya dijual bebas di pasar-pasar. Jadi fungsi dari MCB ini dia sebagai proteksi untuk beban lebih atau overload, sekaligus memproteksi terhadap jaringan akibat konsleting atau arus pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan keterangan atau nameplate yang ada di MCB. Jadi memang perlu diketahui keterangan-keterangan yang ada di nameplate ini supaya pemasangan instalasi listrik dapat diproteksi dengan baik oleh MCB. Jadi jangan sampai pada saat pemasangan MCB itu terjadi kesalahan yang mungkin dapat menyebabkan resiko, sehingga pada saat terjadi konsleting atau beban listrik, si MCB-nya tidak dapat berfungsi dengan baik, ya dikarenakan kekurangpahaman dari keterangan-keterangan yang ada di MCB. Di MCB sendiri itu ada tanda 1 dan 2, di mana maksudnya adalah di situ fungsi MCB sebagai proteksi beban penuh dan hubung singkat. Jadi 1 ini adalah proteksi terhadap beban penuh. Maksudnya itu apabila terjadi kelebihan beban, contohnya C16, berarti 16 ampere, itu bebannya adalah 20 ampere, maka MCB akan ngetrip, akan jatuh, akan lepas bebannya. Nah, itu maksud dari proteksi beban penuh. Dan hubungan singkat, yang namanya hubungan singkat ini terjadi konsleting listrik. Terjadi konsleting listrik, jadi MCB dapat bekerja. Jadi MCB ini fungsinya adalah untuk sebagai alat proteksi terhadap beban penuh dan hubung singkat. Ini keterangan dari 1 dan 2. Keterangan dari 1 dan 2 berarti ada 2 proteksi terhadap beban penuh dan proteksi terhadap hubungan singkat. Terus yang berikutnya di sini ada keterangan simbol. Di sini ada lengkungan. Nah, di sini ada kotak kecil, garis miring, lurus, kotak kecil, lengkungan dan lurus. Nah, itu jika terdapat satu simbol seperti ini, bisa dipastikan MCB itu masuk dalam kategori 1 pol. Jadi MCB itu ada 1 pol, 2 pol, 3 pol, dan 4 pol. Jadi lebih banyak fungsi MCB. MCB 1 pol, 2 pol, 3 pol, dan 4 pol. Jadi artinya kalau ada simbol 1 seperti ini, dipastikan bahwa MCB itu
1 pole untuk 1 pas. Nah, yang lebih jelasnya untuk 1 pas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera buat kita bersama. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas atau memberikan informasi atau sharing terhadap penggunaan MCB, Main Circuit Breaker, di mana fungsi MCB ini merupakan suatu alat proteksi. Jadi banyak alat proteksi itu ya, banyak alat proteksi itu, MCB, MCCB, RCB, RCBO, serial, paraleat, itu banyak. Nah, mungkin kita pada kesempatan ini kita akan membahas masalah MCB terlebih dahulu, di mana mungkin ada rekan-rekan yang merasa bingung mengenai keterangan-keterangan yang ada di MCB ini. Ya, nah itu penting kawan-kawan, karena kita harus mengetahui dulu spesifikasi nameplate yang ada di MCB itu sendiri, supaya pada saat pemasangan instalasi listrik MCB itu dapat berfungsi dengan baik. Jangan sampai terjadi kesalahan terhadap pemasangan MCB itu, karena sangat fatal. Karena bisa jadi apabila terjadi kasus misalnya beban overload atau hubungan singkat, karena ketidaktahuan dari keterangan nameplate yang ada di MCB ini, sehingga si MCB itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Jadi itu penting untuk mengetahui nameplate yang ada di MCB itu. Di sini ada beberapa nameplate yang perlu diperhatikan, diketahui. Yang pertama adalah ini ada SIM keterangan 1 dan 2. Nah, maksud dari keterangan 1 2 bahwa MCB ini untuk memproteksi terhadap beban penuh dan hubung singkat. Jadi 1 itu adalah beban penuh sebagai proteksi beban penuh, dan yang kedua adalah proteksi untuk hubungan singkat. Nanti akan kita jelaskan, kita bahas pada lembar berikutnya apa itu proteksi beban penuh dan hubungan singkat. Tuh. Dan pada keterangan 1 dan 2 ini ada gambar garis miring lurus, kotak kecil, dan lengkungan lurus. Nah, itu 1. Jadi menyatakan bahwa MCB ini masuk dalam kategori 1 pole. Jadi MCB itu ada yang 1 pole, ada yang 2 pole, ada yang 3 pole, ada yang 4 pole. Nah, 1 pole berarti satu gambar menyatakan bahwa MCB 1 pole. Biasanya digunakan untuk arus 1 pas. 1 pole, 1 pas, 2 pole, 3 pole, 3 pas, dan 4 pole itu berarti ada netralnya masuk nanti. Nanti akan kita bahas dalam sesi berikutnya untuk pengenalan proteksi untuk beban perumahan atau industri untuk masuk dalam kategori tegangan rendah, gitu ya. Terus di sini selanjutnya adalah ada keterangan NC45A, merupakan MCB model number yang ditentukan dari produsen. Jadi ini adalah model number yang dikeluarkan oleh produsen MCB. Jadi MCB itu banyak jenisnya, banyak jenisnya, jenis pabrikasinya, dari Schneider, dari Hanger, dari ABB, dari Supaku, dan masih banyak lagi merek-merek MCB. Jadi yang mengeluarkan ini adalah pabrikasinya.
Dan model NC45 ini adalah MCB yang diproduksi untuk keperluan perumahan secara permanen. Ini keperluan perumahan. Jadi untuk bisa digunakan untuk perumahan-perumahan. Terus selanjutnya adalah C16. Nah, ini yang perlu diperhatikan kawan-kawan. Ini adalah C ini menyatakan bahwa MCB itu tipe C. Tipe C. Jadi MCB itu ada tipe C, tipe D, tipe B. Nanti akan kita jelas sebelahnya. C16 artinya kalau tipe C ini itu besarnya trip. Jadi magnetic trip kurang lebih sekitar 5-10% arus nominal. 5-10% arus nominal. Ini tipe C. Tipe C. Jadi beban arus trip itu sebesar 5-10% arus nominal. Jadi arus nominalnya ini adalah 16. Jadi maksud dari arus nominal ini adalah arus di mana MCB dapat bekerja secara konstan terus-menerus dengan aman, secara aman. Itu arus nominal. Arus nominalnya. Itu C ya. Itu proteksi magnetik tip sebesar 5-10%. Yang kedua itu 16. Ini 16 ampere. Ini 16 ampere. 16 ampere itu kapasitas daripada arus MCB itu sendiri. Jadi MCB itu banyak ukurannya juga. Jadi MCB yang 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 10 ampere, 16 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 32, 50, 63. Kalau nggak salah untuk yang satu pas itu kurang lebih sekitar 63 ampere maksimal. Nah, ini adalah 16 ampere, artinya MCB ini dapat dialiri arus listrik sebesar 16 ampere dalam kondisi aman. 16 ampere arus maksimalnya. Jadi apabila terjadi beban yang lebih dari 16 ampere, dia akan ngetrip, akan jatuh dia. Contohnya arus yang dilalui ada 20 ampere. Nah, di situ dia akan terjadi ngetrip, jatuh. Nah, ini yang perlu diketahui dalam pembelian MCB, itu harus diketahui dulu. Ini yang penting adalah kapasitas kemampuan arus yang dilalui oleh MCB. Gitu. Berapa ampere kebutuhan dari arus listriknya tersebut. Sehingga kita bisa menentukan berapa besar MCB yang akan kita beli. Itu yang C16 ya. Untuk selanjutnya adalah 200. Di sini ada keterangan, di bawahnya itu ada keterangan 230/400 volt. Nah, di mana arus tegangan yang dapat dilalui oleh MCB itu sebesar 230, maksimalnya adalah 400 volt. Jadi minimalnya 230, 220, maksimalnya adalah 400 volt. Itu berarti adalah ini untuk tegangan AC. Tegangan AC untuk satu pas. Pertama ini tegangan AC 220. Kalau tegangan DC kan dia lebih kecil daripada tegangan AC. Jadi MCB digunakan untuk tegangan AC sebesar 230/400 volt. Artinya apa? Dia tidak boleh melebihi tegangan 400 volt. Jika kita menggunakan tegangan di atas 400 volt, dia akan terjadi kerusakan pada MCB ini. Dia akan rusak. Jadi emang dia hanya digunakan untuk arus AC dan maksimal tegangan yang boleh dilalui adalah 400 volt. Oke. Ini yang boleh diketahui. Terus di sini ada keterangan 4500 menyatakan bahwa
ini menunjukkan rate breaking capacity-nya. Breaking capacity daripada MCB itu. Artinya apa? MCB masih baik, masih bisa digunakan sampai arus maksimal 4.500 ampere. Artinya apa? Apabila terjadi korsleting, jadi yang namanya korsleting itu arus yang ditimbulkan itu besar. Nah, kemampuan untuk menahan, artinya apa? Kemampuan atau MCB ini masih bisa digunakan apabila maksimal apabila terjadi arus sebesar 4.500 ampere. Jika seandainya arus seketika yang dilewati MCB itu melebihi dari 4.500 ampere, nah ini akan jadi rusak. Langsung kondisinya rusak. Yang namanya arus konsleting itu kan kondisinya sebentar. Jadi apabila terjadi konsleting itu arusnya itu sebentar, cuma besar. Nah, berapa besar kemampuan si MCB ini dapat menahan atau menahan arus korsleting itu maksimalnya adalah 4.500 ampere. Nah, itu yang namanya breaking capacity. Itu. Jika melebihi dari 4.500 dia akan rusak, langsung rusak, tidak bisa digunakan lagi. Nah itu yang penting, ada yang breaking capacity ini ada yang 4.500, ada yang 6.000 dan seterusnya. Dan untuk penggunaan selektivitas MCB, misalnya ada beberapa MCB yang digunakan, ada MCB utama dan ada MCB group. Nah, diusahakan bisa menyamakan dari breaking capacity-nya harus sama, diusahakan sama, sehingga apa? Selektivitas pada saat terjadinya korsleting itu dapat berjalan. Contohnya di ruang depan ada MCB induk, terus di ruang dapur kita juga pasang MCB. Nah, diharapkan apabila terjadi korsleting, MCB yang terdekat yang mengalami ngetrip. Nah, itu yang namanya selektivitas. Nah, untuk menghasilkan selektivitas yang baik, itu diusahakan breaking capacity antara kedua MCB itu sama. Nah, itu penting kawan-kawan ya. Itu. Terus angka 3 itu adalah arus waktu pemutusan. Waktu arus pemutusan itu yaitu karakteristik energi maksimum dari arus listrik yang melalui MCB. Nah, itu ada beberapa tipe, nanti kita bahas selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah ini LMK. Di sini ada keterangan LMK, SPLN, SLI dan IEC. LM ini menandakan standarisasi bahwa MCB ini layak, telah teruji, telah terdaftar dan telah diperiksa oleh lembaga-lembaga bersangkutan. Jadi LMK ini adalah lembaga masalah kelistrikan ini. Nah, ini jadi semua produk-produk kelistrikan itu harus diuji dan dispesifikasi oleh lembaga masalah kelistrikan. Terus ini SPLN ini juga sama, itu untuk standarisasi. Dan IEC ini adalah kalau nggak salah ini standarisasi oleh Badan Eropa. Terus selanjutnya adalah di sini ada keterangan I dan ON. Nah, ini menandakan kontak on dan kontak off. Di mana di sini kalau ada keterangan satu atau on, kondisi MCB dalam kondisi aktif. Jadi terhubung, kontaknya terhubung antara input dan beban itu terhubung.
Dan satu lagi adalah keterangan off atau nol. Nol atau off, nah itu bahwa kondisi itu dalam kondisi lepas. Jadi tidak ada kontak yang terhubung antara supply dan beban. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi untuk menghidupkan MCB kita harus menaikkan keterangan, jadi menaikkan atau menurunkan keterangan sesuai dengan menaikkan dan menurunkan tuas dan MCB sesuai dengan keterangan yang ada. Terus yang untuk selanjutnya di sini ada keterangan SNI. SNI adalah Standar Nasional Indonesia. Jadi si MCB ini sudah melalui proses uji kelayakan yang dikeluarkan oleh Standar Nasional Indonesia. Artinya sudah layak untuk digunakan. Jadi itulah beberapa keterangan yang perlu diketahui mengenai MCB. Itu penting supaya proses pemasangan instalasi itu dapat berjalan dengan baik dan benar. Oke, materi selanjutnya di sini adalah kita harus paham juga di sini apa fasilitas kegunaan dari MCB itu sendiri. Jadi MCB itu merupakan salah satu alat proteksi, alat memproteksi terhadap gangguan yang diakibatkan dari beban lebih maupun terhadap korsleting yang dan dapat dilakukan secara manual maupun otomatis. Artinya apabila terjadi gangguan beban lebih maupun korsleting, dia dapat bekerja secara otomatis. Dan untuk pengoperasian kembali itu masih bisa digunakan selagi komponen yang ada di dalam ini tidak terjadi kerusakan. Di sini kita akan membahas masalah gambar simbol X atau bintang yang ada di kiri. Nah, ini kita akan bahas ini. Ada miring, garis miring, lurus, di sini ada bintang. Jadi MCB ini mempunyai fungsi sebagai pemutus arus listrik ke arah beban. Dan fasilitas pemutus arus ini bisa dilakukan secara manual maupun otomatis. Nah, jadi cara kedua adalah cara manual dengan mengubah tuas switch yang ada di depan MCB yang berwarna biru atau hitam. Nah, ini yang penting yang perlu diketahui bahwa tuasnya ini ada beberapa warna, ada beberapa warna biru, warna hitam, warna oranye. Nah, itu. Untuk yang warna biru itu memang digunakan untuk MCB yang ada di PLN. Jadi biasanya kalau MCB PLN itu tidak bisa dijual di pasaran karena memang hanya digunakan oleh PLN dan warna tuasnya itu biasanya warna biru. Tapi kalau warna hitam, warna oranye itu memang digunakan untuk masyarakat umum, itu bebas. Itu perbedaan antara tuas MCB. Oke.
Sedangkan terus ini pemutus arus, jadi pemutus arus simbol air dimasuk. Jadi satu simbol garis miring dan tanda bintang ini pertama adalah MCB ini punya sebagai pemutus arus listrik ke arah beban, dan fasilitas mesin arus ini bisa dilakukan dengan cara manual maupun otomatis. Yang kedua adalah cara manual adalah dengan mengubah tegal, dan sudah saya bahas. Yang ketiga adalah sedangkan MCB akan otomatis off bila deteksi terjadi arus lebih disebabkan karena beban pemakaian listrik yang lebih atau terjadi gangguan hubungan singkat oleh bagian di dalam MCB dan memerintahkan MCB untuk off agar aliran listrik terputus. Inilah yang biasa dipakai dalam MCB trip. Inilah keterangan maksud daripada simbol garis miring dan bintang. Yang kedua ini simbol kotak kecil. Artinya bahwa MCB ini difasilitasi untuk mencegah beban lebih atau proteksi beban lebih. Jadi beban lebih itu melebihi beban daripada kapasitas MCB. Itu beban lebih. Jadi misalnya ada beban 20 ampere, kita gunakan 16 ampere. Jadi MCB ini akan terjadi trip atau lepas bebannya. Jadi diusahakan kita harus mengetahui dulu bebannya dulu. Jadi setelah kita mengetahui bebannya, baru kita bisa dapat memperkirakan kapasitas MCB akan kita beli. Contohnya bebannya 10 ampere, berarti kita membeli proteksi. Yang kedua adalah proteksi beban lebih overload. Nah, di sini MCB tersebut difasilitasi oleh untuk memproteksi terhadap beban lebih. Artinya apa? Bebannya melebihi daripada, artinya apabila terjadi beban yang lebih daripada kapasitas MCB, dia akan terjadi ngetrip atau lepas. Jadi seandainya motor listrik bebannya 20 ampere, kita gunakan MCB yang 16 ampere, maka MCB ini tidak akan berfungsi atau lepas. Jadi filosofinya MCB ini harus lebih besar daripada kapasitas beban. Jadi bebannya 10 ampere, berarti kita harus membeli yang lebih besar daripada 10 ampere. Bisa 16 ampere yang kita beli. Nah, itu penting untuk diketahui. Nah, bagian MCB yang menjalankan tugas untuk beban overload itu adalah sebuah strip di metal. Jadi di MCB itu ada dua komponen sebagai alat proteksi. Yang pertama adalah strip di metal, yang kedua itu coil. Jadi untuk alat yang menjalankan tugas overload ini adalah strip di metal. Jadi apabila terjadi beban lebih, itu akan menimbulkan panas.
akan menghasilkan panas. Jadi semakin besar beban yang dilalui MCB, semakin besar panas yang ditimbulkan dari MCB itu yang dilalui oleh strip bimetal. Nah, di mana yang namanya di strip bimetal ini ada dua komponen elemen material yang berbeda massa jenisnya. Nah, yang berbeda massa jenisnya. Nah, apabila panas yang ditimbulkan dari beban overload ini melewati strip cukup besar, maka strip bimetal ini akan melengkung sehingga melepas tuas yang ada di MCB itu. Jadi lepas. Jadi semakin besar arus listrik yang dilalui oleh MCB atau yang masuk ke bimetal ini akan semakin panas dan dimana akan memuai dan melengkung sehingga akan melepas tuas yang ada di MCB tersebut. Nah, inilah beban overload. Jadi tanda kotak bintang ini menyatakan bahwa MCB ini difasilitasi untuk proteksi beban lebih. Yang kedua itu lengkungan ini. Lengkungan ini adalah lambang menyatakan bahwa MCB ini memiliki fasilitas untuk memproteksi terhadap korsleting. Korslet, hubungan singkat. Jadi biasanya terjadi pada kabel ataupun pada motor listrik atau beban. Jadi yang namanya korsleting ini adalah pertemuan antara fasa dan netral. Untuk satu fasa dan netral itu akan terjadi korsleting atau hubungan singkat. Nah, itu sangat membahayakan apabila tidak diputus, itu sangat membahayakan karena bisa menyebabkan terjadinya kebakaran. Karena yang namanya korsleting itu akan menimbulkan percikan api sehingga apabila tidak diputus segera itu akan bisa menimbulkan kebakaran. Korsleting. Dan alat yang digunakan untuk hubungan singkat pada MCB adalah berupa solenoid. Jadi coil yang ada di MCB ini. Jadi di MCB ini ada coil, ada juga bimetal di dalam MCB ini. Jadi alat yang digunakan untuk memproteksi terhadap korsleting adalah coil yang ada di dalam MCB ini. Sehingga apabila terjadi korsleting, MCB ini dapat memutus dengan cepat jaringan arus listrik. Nah, itu makanya di sini perlu dipahami bahwa hubungannya korsleting ini biasanya terhadap kabel. Artinya apa? Kapasitas MCB ini harus lebih kecil daripada kemampuan hantar arus kabel. Misalnya kemampuan hantar arus kabel itu untuk kabel 2,5 itu sebesar 20 ampere. Artinya maksimal MCB yang harus kita gunakan itu 20 atau di bawah 20 ampere, bisa 20 atau 16, supaya apabila terjadi yang menyebabkan korsleting ini biasanya diakibatkan oleh penggunaan beban yang sangat besar.
Contohnya gini, kabel 2,5 hanya bisa dilalui arus listrik sebesar 20 ampere. Nah, sementara beban yang dilalui kabel 2,5 itu sebesar 25 ampere. Artinya apa? Itu melebihi dari kapasitas daya hantar kabel, sehingga apabila tidak dilakukan pemutusan itu dapat merusak kabel itu sendiri. Kenapa? Semakin besar arus yang dilewati kabel itu semakin panas, sehingga itu dapat merusak isolasi dan akan mengakibatkan terjadinya korsleting. Nah, itu makanya di sini fungsi dari kerja MCB ini itu adalah untuk mencegah atau mengatasi terjadinya korsleting, sehingga kondisi instalasi listrik yang mengalami korsleting itu akan dapat diamankan dengan cepat oleh MCB. Gitu. Dan alat yang digunakan adalah coil, di mana kerja daripada coil itu jadi coil itu bekerja berdasarkan dari magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Jadi semakin besar arus listrik yang ditimbulkan, akan semakin besar magnet yang ditimbulkan coil itu, sehingga coil pada MCB ini akan menarik tuas, sehingga MCB dalam kondisi melepas beban instalasi listrik. Itu karena yang namanya konsleting ini arus yang dihasilkan cukup besar, sehingga magnet yang dihasilkan oleh coil itu juga besar. Nah, itu fungsi dan cara kerja MCB terhadap hubungan singkat. Jadi pada dasarnya MCB ini ada beban lebih dan ada hubungan singkat. Itu terus selanjutnya adalah ini karakteristik dari MCB itu sendiri. Jadi di sini ada tipe B, tipe C, dan tipe D. Nah, untuk tipe B adalah tipe MCB yang akan trip ketika arus beban lebih besar 3-5 kali dengan arus nominal. Jadi MCB ini akan ngetrip apabila dilalui arus listrik sebesar 3-5 kali arus nominal. Jadi arus nominalnya ini 16 ampere. Nah, berarti kalau 3 kalinya itu lebih sekitar 48 sampai 5 kali, 3-5 kali. Berarti ini tipe B. Kalau tipe C berarti arus MCB ini akan ngetrip, akan melepas beban itu jika dilalui arus listrik sebesar 5 sampai dengan 10 kali arus nominal. 5 sampai dengan 10 kali arus nominal. Jadi lebih besar daripada tipe B. Nah, ini biasanya digunakan untuk beban seperti lampu, motor listrik, dan beban lainnya. Terus satu lagi adalah MCB tipe D, di mana MCB ini akan ngetrip apabila dilalui arus listrik sebesar 8 sampai 12 kali arus nominal. Yang dimaksud arus nominal ini adalah 16 ampere ini. Inilah arus nominal. Arus MCB ini dalam kondisi aman dan baik apabila dialiri arus sebesar 16 ampere. Jadi disebut dengan arus nominal. Nah, ini.
tipe C, tipe B, tipe C, tipe D. Nah, itu yang harus dipahami juga, bahwa penggunaan dari tipe ini yang perlu juga diketahui, apakah dia digunakan tergantung dari bebannya. Tergantung dari beban yang akan kita gunakan, sehingga kita bisa dapat menentukan jenis tipe MCB yang akan kita gunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk kedepannya kita akan membahas lebih lanjut mengenai MCB. Mudah-mudahan bisa dapat bermanfaat, bisa menjadi tambahan pemahaman pengetahuan tentang penggunaan, pemanfaatan, dan cara kerja MCB, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemilihan dan pemasangan MCB. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Strum.